Halo sahabat literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Ya, pada konten kali ini kembali kami hadir untuk berbagi informasi terbaik seputar kegiatan budidaya tanaman asolla. Ya, sahabat YouTube, setidaknya ada 3 faktor utama yang harus kita perhatikan agar tanaman asolla bisa tumbuh subur ya, bisa tumbuh subur dan berkembang dengan baik. Ya, 3 faktor ini harus kita perhatikan untuk menunjang produktivitas daripada tanaman asolla sehingga akan memungkinkan ya pertumbuhan dan perkembangan tanaman asolla hingga 30% per hari. Oke sahabat YouTube, langsung saja kita bahas ketiga poin tersebut. Poin yang pertama itu adalah cahaya matahari. Ya, jadi untuk membudidayakan tanaman asolla dengan baik, maka kita harus memperhatikan kecukupan cahaya matahari yang didapatkan oleh tanaman asolla. Ya, dalam hal ini kita harus memperhatikan posisi daripada media budidaya tanaman asolla terhadap sinar datang atau pancaran sinar matahari, arah datangnya sinar matahari. Ya, seperti itu sahabat YouTube, cahaya matahari merupakan unsur yang membantu tanaman asolla sebagai tanaman hijau untuk melakukan proses fotosintesis. Proses pembentukan makanan daripada tumbuhan ya harus dibantu oleh adanya cahaya matahari. Ya. Jadi cahaya matahari di sini sebagai katalisator untuk membantu keberhasilan daripada proses fotosintesis. Nah, seperti itu sahabat YouTube ya. Jadi sahabat YouTube tidak perlu khawatir apabila kita melakukan pembudidayaan tanaman asolla di luar ruangan. Ya, jadi justru itu adalah hal yang baik karena cahaya matahari merupakan faktor yang mutlak dibutuhkan oleh tanaman asolla. Ya, seperti itu sahabat YouTube ya, cahaya matahari. Kemudian yang kedua, faktor utama yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman asolla itu adalah unsur hara. Ya, sahabat YouTube, unsur hara merupakan hal yang harus kita perhatikan agar tanaman asolla bisa tumbuh dengan baik dan bisa berproduksi dengan sesuai apa yang kita inginkan. Dari mana unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman asolla itu tentunya berasal dari pemupukan yang kita lakukan. Ya, seperti yang saya informasikan pada video-video sebelumnya, banyak macam pupuk yang bisa kita manfaatkan ya, yang sifatnya pupuk organik tanpa harus mengeluarkan biaya. Seperti pupuk kompos itu bisa kita buat sendiri, kemudian pupuk kandang ya, fohe hewan itu bisa kita gunakan ya, kotoran kambing, kotoran ayam, kotoran bebek itu bisa kita manfaatkan sebagai sumber pupuk organik untuk tanaman asolla. Jadi untuk itu sahabat YouTube, kita harus melakukan proses pemupukan secara rutin. Ya, kita harus memperhatikan kebutuhan daripada tanaman asolla. Ya, untuk di tempat pembudidayaan asolla yang saya lakukan, itu saya rutin melakukan proses pemupukan itu minimalnya 2 minggu sekali. Ya. Idealnya sebenarnya itu kita lakukan pemupukan sekitar 10 hari sekali, kita melakukan proses pemupukan. Ya, dan bisa juga kita memanfaatkan pupuk-pupuk cair ya, pupuk cair yang ada di sekitar kita seperti air buangan daripada kolam ikan itu bagus sekali untuk kita jadikan pupuk cair untuk tanaman asolla. Kemudian ada juga air cucian beras itu bisa kita olah menjadi pupuk organik cair, air cucian beras melalui proses fermentasi. Ya, seperti itu sahabat YouTube, pemupukan adalah proses pemeliharaan yang menentukan kecukupan unsur hara yang ada di dalam media budidaya tanaman asolla.
Ya, dan yang ketiga, yang terakhir sahabat YouTube, yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman asolla adalah air. Air yang berperan sebagai media budidaya tanaman asolla. Kita harus memperhatikan ketinggian air yang menjadi media budidaya tanaman asolla. Ya, seperti saya katakan, ketinggian air itu idealnya ya 30 sampai 45 cm. Itu menurut pengalaman yang saya dapatkan selama melakukan proses pembudidayaan tanaman asolla. Ketika ketinggian air itu berada di bawah 30 cm, ya maka kita harus melakukan penambahan air media budidaya tanaman asolla. Ya, dan mungkin ada pertanyaan ya, bagaimana apabila kita melakukan pembudidayaan tanaman asolla dengan menggunakan media atau wadah yang memang ketinggiannya sangat rendah, seperti nampan ya. Ya, seperti nampan kita harus melakukan pembudidayaan dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya, apabila kita tempatkan nampan itu pada daerah yang terbuka, yang betul-betul terbuka, ya tentunya hal ini kita tidak bisa lakukan, kita tidak bisa terapkan pada saat musim kemarau. Ya, kenapa? Karena suhu matahari sangat hangat. Suhu matahari sangat hangat ya, pancaran matahari menyebabkan suhu air media budidaya tanaman asolla lebih hangat atau bahkan menjadi panas yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman asolla. Ya, dan ketika kita menggunakan nampan sebagai media atau wadah budidaya, tentunya kita tidak bisa terapkan pada daerah yang mendapatkan cahaya matahari di atas 50%. Ya, seperti itu sahabat YouTube. Jadi ada 3 faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman asolla. Yang pertama itu adalah cahaya matahari, kemudian yang kedua unsur hara yang kita peroleh melalui proses pemupukan, dan yang ketiga air yang menjadi media budidaya tanaman asolla. Ya, seperti itu sahabat YouTube, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.